makhluk ini di bawah itu ada salah satu bangunan. Kalau yang saya lihat adalah kayak bentuknya kayak pendopo. Dia bilang, saya suka diminta sama yang suka kumpul di sana. Pendopo itu juga. Oh, gini aja kan Anda, nggak apa-apa. Karena dia udah kasih tahu kalau ada ruangan di sana, lebih baik kita semua turun. Kita deketin ruangannya ya. Oke, saya. Coba kita explore ke sana. Ya kita turun aja, pelan-pelan. Ini nggak apa-apa dupanya biar di sini. Ayo, Bopo. Ini Bopo di belakang ya, Kak. Oh, sini mungkin ya. Ke sini kali ya. Tapi banyak rumput loh. Nggak apa-apa ya. Pelan-pelan aja. Di sini. Iya, hati-hati. Kasih ya. Iya ya. Di situ ada sosok. Hati-hati jalannya, hati-hati. Pelan-pelan Ya. kan Anda pelan-pelan. Dia sedang duduk di sini dengan kaki yang menguncang. Di samping ini dia sedang duduk sosok wanita dengan pakaian putih tapi banyak bercaknya. Iya. Bisa kita bilang dia sempat menjadi korban kecelakaan. Kecelakaan. Ini komunikasiin ya kira-kira kecelakaan apa mungkin menimpanya? Di depan bangunan ini ada jalan. Dia sempat mengalami kejadian kecelakaan di depan bangunan ini. Jatuh mungkin atau? Enggak, kelindes. Hati-hati. Kenapa? Kenapa? Kamu jangan ngasih contoh ke saya. Diam aja. Kita turun yuk. Awas jalannya. Awas. Ini kelihatan dari lokasinya aja banyak banget semak belukar. Jadi kayak udah lama banget nggak keurus ya bangunannya Karena sendiri. sebenarnya pada saat rumah ini masih ditinggali oleh pemilik pertama, ini tuh gazebo belakang. Iya. Jadi kayak ada tempat untuk mereka bersantai, melihat ke belakang. Dan benar katakan Anda, ini pilar sebenarnya penghubung. Jadi ada pilar-pilar dan ini tuh kayak ada teras belakangnya gitu Tasya. Tapi memang sudah hancur. Di tanah saat ini kita berdiri itu menjadi tanah penanaman untuk tulang belulang dari hewan. Badan hewan ketika kepalanya akan dipersembahkan dan dikirimkan bagi makhluk yang tadi memberikan informasi langsung. Betul. Badannya itu memang harus di sini karena memang permintaan dari makhluk penguasa di gunung tersebut. Kepala dan juga badan memang harus dipisah. Kepala akan ditaruh di ruangan yang tadi kita sempat explore. Yang kecil itu betul. Iya. Dan tulang belulang kepala badannya itu ditanamkan di bawah sini. Mungkin aroma yang kita tadi cium di salah satu ruangan yang ada di dalam itu adalah bangkai dari hewan-hewan yang dipersembahkan untuk penyembahan itu tadi. Betul. Karena tadi kan kita membuka pintu dimensi untuk kita dapat merasakan auranya ya. Dan memang benar katakan Anda, sosok di belakang itu bercerita bahwa sebenarnya dia ada rasa amarah yang sangat besar. Karena dia itu pada saat naik motor, ini adalah korban kecelakaan di depan yang sudah 7 tahun silam lamanya kejadiannya, meninggal di tempat di depan. Pada saat itu suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Dan ini jujur aja Tasya, pada saat tadi kita ke depan, udah ada yang nungguin kita di depan sana. Iya. Kayak di bangunan itu kayak ada yang sudah menunggu kita. Penelusuran kami di lokasi bekas gazebo halaman belakang yang banyak tertanam bekas tulang hewan persembahan pun berlanjut demi menguak misteri dari sosok para korban yang diduga sengaja dikorbankan melalui kecelakaan oleh pemilik rumah demi memperkaya diri. Ini dari segi bangunannya juga udah kelihatan beda ya, beda tema sama yang rumah di dalam tadi ya. Iya. Permisi. Nggak apa-apa. Pris nggak apa-apa. Aman. Kita coba masuk ya. Permisi. Karena kamu mau komunikasi di sana atau kamu mau tarik ke depan? Kamu lantas. Jadi
di bangku itu yang tadi sempat saya ajak itu datangi, ada sosok kayak kakek tua, sangat-sangat tua sekali. Dia hanya duduk di situ tapi dengan pakaian-pakaian bisa kita bilang bukan dengan udeng-udeng tapi dengan topi biasa lah ya. Topi biasa tapi dia menggunakan tongkat. Waduh itu parah banget. Itu anaknya belum ada sebulan pun. Tapi itu kayak ditempelin. Memang wajahnya kayak anak bayi, wajah bayi tapi kayak diselimuti wajah yang lain gitu. Sini kayak komunikasi ya, sini. Sini ya bicara ya. Sini. Ya. Dia bilang sama kita, kamu kenapa ngebahas tempat yang ada di atas itu katanya. Jadi bangunan yang tadi sempat kita bilang tempat Penyimpanan yang kepala ya, persembahan kepala sapi atau kepala kambing itu satu line sama ini. Jadi ini bangunan. Iya. Oh iya, satu garis Ya, lurus, ini betul, bangunan. betul. Dia satu jalan segini. Iya, betul. Jadi di sini dia sempat mengatakan sama saya, dulunya itu tempat kumpul, bisa kita bilang petinggi-petingginya. Jadi mereka berkumpul di sini dan memantau bangunan yang ada di sana sambil memantau. Ada suara dilempar. Ya, Kayak Ada kerikil lemparan gitu iya, ya. kerikil. memantau bangunan yang ada di sana. Kenapa? Ada pos yang di sebelah sini. Ini Yang pos tadi di depan? untuk penjaga. Pos penjaga, jadi tidak bisa siapapun bisa masuk ke bangunan yang lagi kita duduki ini. Nah, Penjaganya dalam bentuk roh juga atau? dulunya itu penjaga yang dia hanya bukan penjaga goib, tapi penjaga Manusia sebelumnya Nah, untuk ritual, tapi mungkin sekarang diisi dengan makhluk-makhluk. Oh ya, tadi kan bilang di sini tuh menumbalkan atau memberikan persembahan berupa hewan. Tapi dengan kasus perempuan yang meninggal yang 27 tahun tadi dalam keadaan hamil 5 bulan itu menjadi persembahan juga atau kebetulan kasus itu? Bahkan sebenarnya Tasya, bukan cuma dia. Jadi gini, hewan itu merupakan simbolis. Ketika katakanlah aku adalah orang yang menganut ilmu tersebut, maka aku akan menjanjikan bahwa aku memberikan 3 nyawa sekaligus. Nah, 3 nyawa itu akan aku gambarkan dan aku kirimkan kepala hewan, ditaruh di ruangan yang tadi sempat kita explore. Lalu akan aku berikan atau aku dapat gambaran seperti mungkin kamu harus memberikan minuman kepada orang yang kamu tuju untuk menjadi korbannya. Atau mungkin Makanya kamu berbusa iya, ya. kamu harus menawarkan secara jelas. Kamu akan mendapatkan uang sebesar ini asal kamu sengaja mencelakai pasangan kamu. Jadi sebenarnya orang-orang yang menjadi tumbal itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak tahu menau tentang perihal ini. Jadi dia tidak tahu sama sekali, dia tidak terlibat, tapi dia adalah orang luar yang menjadi korban, ya, yang memang sudah menjadi pantauan dari makhluk-makhluk yang dari tadi kita temuin. Sebenarnya ini adalah ruangan yang tidak sembarang orang untuk datang. Dengar nggak? Ada langkah kaki, ada seperti seretan kaki dari belakang gerak, dan mungkin kayaknya sih Kananda emang benar mereka sudah kepalang kita bongkar secara jelas bahwa sebenarnya tempat luas ini bukan tempat pesugihan, Tasya. Melainkan ini memang penyalahgunaan satu ajaran. Iya. Aku pengen nanya juga, mungkin karena dari tadi Fris ataupun Kak Den sempat menemukan berbagai wujud. Tapi kan kalau kalian ini memang memiliki kemampuan spesial atau khusus yang sensitivitasnya itu tinggi. Tapi mereka tuh sering gak sih menunjukkan diri untuk orang-orang biasa gitu, seperti Tasya dan teman-teman yang lain? Ya, jadi gini. Jadi belum lama ini sempat ada kejadian. Ada mungkin yang penghuni tempat ini, penghuni bangunan saat ini, dia sempat dikasih, lu mau uang nggak? Kalau mau uang gue minta itu.